道的太久的话。 Tak berselang lama tiba-tiba Duan sudah ada di sana dan memberikan Sangzi sebotol susu. Saat itu Duan sedikit mengomel karena Sangzi yang menyumpahinya tidak akan memiliki pacar sebab ia yang terlambat datang. Lalu Duan pun menemani Sangzi mengerjakan tugas tersebut. Lagi-lagi Sangzi terus memandangi Duan yang membuatnya mengingat kembali pertolongan yang dilakukan Duan ketika Sangzi duduk di bangku SMP dulu. Saat itu Sangzi juga menanyakan dari mana asal Duan. Kemudian Duan mengantarkan Sangzi sampai ke sekolahnya. Dan Sangzi sedikit terkejut saat Duan menyelipkan sebuah kertas ke dalam saku tasnya. Ternyata kertas tersebut berisi judul karangan yang dibuat oleh Duan sebab Duan yang tidak sengaja membaca karangan Sangzi yang ia tulis di buku miliknya. Di sekolah Sangzi disambut dengan sebuah tarian yang dipersembahkan ketiga teman prianya. Namun Sangzi malah tidak terlalu peduli dengan hal itu, dan salah satu dari ketiga pria itu bernama Fu Xiangqiu. Ia terlihat menyukai Sangzi sampai ia rela melakukan hal seperti itu. Di kelas Sangzi terus tersenyum saat melihat susu yang diberikan Duan untuknya, walaupun sebenarnya ia alergi terhadap susu. Lalu pembelajaran pun dimulai. Di malam hari Sangzi baru saja sampai di rumah, ia langsung ingin menyimpan susu pemberian Duan di kulkas. Bahkan Sangzi juga terus mengingat momen tersebut. Tak hanya itu Sangzi juga sudah membuat sebuah karangan dari judul yang diberikan Duan untuknya yang membuat Sangzi kembali mengingat pertemuan dirinya dengan Duan dulu. Lalu Sangzi juga menyimpan nomor handphone Duan dan mulai mengirim pesan untuk Duan. Semua hal yang berhubungan dengan Duan membuat Sangzi merasa sangat bahagia. Keesokan harinya Sangyan pulang ke rumah. Ia langsung memanggil Sangzi dengan sebutan bocah. Setelah Sangyan mencari kesana kemari ternyata Sangzi sengaja sembunyi berdiam diri. Mereka lagi-lagi kembali berdebat hanya karena perihal makanan. Sampai akhirnya Sangzi bersemangat untuk ikut makan bersama Sangyan karena Sangzi yang mengetahui jika kakaknya itu akan makan bersama temannya. Setelah itu Sangzi sudah bersama Sangyan dan Qian Fei. Sangzi hampir saja kecewa karena ia mengira jika teman yang dimaksud Sangyan adalah Duan, namun kekecewaan itu pun sirna karena Duan juga ikut bersama mereka. Tak berhenti di sana, Duan juga dengan sengaja menjahili Sangzi sampai membuat wajah Sangzi memerah. Tak berselang lama akhirnya mereka pun sampai di sebuah mall. Namun Sangzi terlihat salah tingkah dan malu-malu saat bersama Duan. Saat itu Sangzi ingin pergi ke toilet, Duan pun langsung ingin menemani Sangzi karena ia yang menyadari jika Sangzi sedang menstruasi. Hal itu membuat Duan langsung memberitahu Sangyan dan mereka pun langsung membelikan pembalut untuk Sangzi. Mereka terlihat sangat kebingungan saat memilih pembalut yang cocok untuk Sangzi. Tak hanya itu mereka juga membeli rok untuk Sangzi. Di sisi lain Sangzi merasa sangat malu karena menstruasinya diketahui oleh Duan, lalu mereka pun melanjutkan makan bersama tapi Sangzi masih terlihat sangat malu akan kejadian itu. Saat itu mereka sedang menikmati makanan, lagi-lagi Sangzi terpukau dengan perhatian yang diberikan Duan padanya. Hal itu membuat Sangzi berpikir bahwa Duan tidak ingin Sangzi merasa canggung atas apa yang sudah terjadi padanya.